A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sadaqallahul azim. Pemirsa, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih menutup aib kita. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih menutup kesalahan dan dosa kita. Kita bersyukur kepada Allah. Allah tidak hitung dosa-dosa kita itu sebagai jaminan Allah berikan nikmat kepada kita. Seandainya Allah hitung semua dosa kita sehingga Allah tutup satu nikmat saja. Misalnya karena dosa kita tidak bisa bernafas. Satu dosa kita tidak bisa merasakan panasnya energi panas, maka itu adalah anugerah yang Allah cabut dari kita. Oleh karena itu, perbanyak syukur kepadanya. Ungkapan terindah kita adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menganugerahkan dan Engkau telah menutup aib kami dan juga mengampuni dosa kami. Kalaupun belum Engkau ampuni ya Allah, belum Engkau tampakkan dosa kami sehingga kami masih berbangga, bahkan masih merasa dosa itu belum menjadi ancaman bagi kami. Ini semua ya Allah, jangan Engkau tutup sehingga dalam hidup dan kehidupan kami penuh dengan kesulitan, bahkan sampai pada penutupan hidayah-Mu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Selanjutnya salawat dan salam kepada Habibinal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kecintaan kita kepada Rasulullah, kita tahu Rasulullah sangat khawatir dengan kesalahan umatnya. Rasulullah sangat khawatir dengan dosa-dosa umatnya. Dia selalu memohon ampunan dosa umatnya, bahkan mohon kepada Allah memberikan amalan untuk umatnya diampuni. Salah satu doa yang kita diajarkan adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah salah satu doa pamungkas yang Rasulullah ajarkan untuk kita kesadari bahwa kita sering menzalimi diri kita sendiri. Kalaulah tidak Engkau ampuni ya Allah, kami menjadi orang merugi, baik merugi dunia ataupun merugi di akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah, tema kita kali ini adalah boleh kita berdosa, tetapi jangan menormalisasi dosa. Pemirsa yang dirahmati Allah, dosa adalah efek dari pelanggaran yang dilakukan oleh hambanya. Ketika kita melakukan pelanggaran, apa yang Allah berikan aturan melalui Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, kemudian dan itu kita langgar, maka pelanggaran itu membuahkan dosa. Dosa sehingga kemaksiatan yang kita miliki, maka itu akan menjadi bintik hitam di hati seseorang. Lama-kelamaan dia akan menumpuk, bahkan akan mengakibatkan kematian hati. Kemudian yang disebut qalbun mayyit, hatinya yang mati. Dan ini tentu tidak kita inginkan. Oleh karenanya, kita sadar bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Paling banyak dosa kita, dan harus kita sadari kita sebagai hamba yang berpotensi melakukan kesalahan. Siapapun hari ini berpotensi melakukan kesalahan dan kekhilafan, dan memang Allah ciptakan sesuai dengan nama manusia, Al-Uns, itu manusia yang penuh dengan khilaf dan salah. Manusia yang Al-Uns, manusia yang pelupa. Karena pelupa, kalau benar-benar lupa, sehingga Al-Quran termasuk tuntunan Rasulullah tidak menyebutkan sebagai kesalahan.
Tapi kalau itu sengaja dilupakan, bahkan sudah banyak ayat-ayat para dai mengingatkan masih juga tidak kita lakukan, maka itu adalah perbuatan dosa. Baik dosa kecil kita atau dosa sedang kita, bahkan ada dosa besar. Boleh jadi dosa yang sangat besar, akbar, boleh jadi itu semua yang akan secara perlahan netes di hati kita, kemudian menjadi hitam, pelan-pelan lama-lama hati itu menjadi gelap. Dan ini tentu kita tidak inginkan. Sebagai orang yang pernah berdosa, melakukan kesalahan apapun, mulai lisan kita, hidung kita, mata kita, pikiran kita, hati kita yang selalu bersuudzon kepada Allah. Dalam dunia tasawuf, walaupun ini belum menjadi aktivitas amal, ketika kita bersuudzon kepada Allah, ini sudah bagian daripada kesalahan. Karena kita tidak menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau berdosa itu merupakan keniscayaan, kepastian. Tidak ada makhluk yang tidak berdosa, tidak ada makhluk yang tidak punya salah. Tapi mari kita berusaha meminimalkan dosa kita. Kalaupun suatu saat kita berdosa, tutuplah dosa itu dengan kebaikan-kebaikan. Kalau kita melakukan satu kesalahan, sadari, kemudian tutup itu dengan kebaikan-kebaikan, sehingga amal kesalahan kita Allah tutup dengan kebaikan-kebaikan kita. Tetapi hari ini, pemirsa sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kelompok yang menormalisasikan dosa. Ketika dosa itu dianggap biasa, ada pergaulan-pergaulan yang dianggap biasa, kemudian melalui media sosial menyaksikan hal-hal yang tidak dituntun oleh Rasulullah, bahkan pergaulan melalui media sosial yang berlebihan dan melanggar aturan, dan itu dianggap biasa, dianggap normal, sehingga itu dianggap biasa-biasa saja. Yang melihat dianggap biasa, para ulama membiasakan karena memang itu dianggap normal. Termasuk juga yang melakukan merasa tidak bersalah, kemudian menjadi budaya kesalahan, dan ini tidak kita inginkan. Berdosa itu adalah keniscayaan. Kenapa? Karena memang potensi manusia berdosa. Tetapi menormalisasikan dosa ini tidak diharapkan dan tentu tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada dari golongan kalian satu umat, komunitas umat, atau golongan yang mengajak kepada kebaikan, kemudian mencegah kepada kemungkaran. Harus ada ini. Maka kita ketika melihat satu perbuatan salah, maka hendaknya kita tegur, kita ingatkan, tentu bil hikmah, dengan kebijaksanaan, mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Kalau perlu debat, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun perlu debat, maka debatlah dengan yang arif bijaksana, dengan logika, dengan adu argumen, adu kitab, adu nas, dan begitu seterusnya. Artinya kita tetap tidak boleh membiarkan kemaksiatan, tidak boleh membiarkan kemungkaran, kita tidak boleh membiarkan kesalahan yang ini akan dialirkan terus-menerus menjadi kesalahan keturunan dan dianggap normalisasi kesalahan, dan ini tentu tidak dibenarkan melalui agama. Tanha anil fahsya wal munkar. Hendaknya ada orang yang mencegah, kemudian juga ada orang yang mengajak. Tetapi keduanya harus bil ma'ruf, mengajak dengan cara baik, mencegah dengan cara baik. Siapapun kita, dan tidak ada orang yang tidak memiliki kesalahan, tetapi sebaik-baik kesalahan orang merasa sadar bahwa itu merupakan kesalahan, ada titik di hatinya merasa bersalah. Maka ketika tokoh-tokoh kita, para ulama-ulama kita, bahkan dari sahabat-sahabat Rasul, ada yang memang dakwahnya langsung masuk ke klub-klub malam misalnya, masuk ke
wilayah prostitusi, kemudian kepada orang-orang yang dianggap dengan tanda petik itu orang-orang berdosa, tetapi mereka masuk dakwah. Misalnya yang hari ini lagi viral, misalnya dakwahnya itu melalui ceramah, melalui sholawatan Gus Miftah masuk ke klub-klub malam. Tidak lain yang dia katakan, kalian semua berdosa, harus sadar bahwa kita pernah melakukan dosa, tapi ingat, tidak boleh hatimu kosong bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun. Jangan juga ketika kalian merasa dosa itu menganggap diri yang paling kotor, kemudian merasa membolehkan semua aktivitas itu, maka tentu ini bertentangan. Yang penting ketika melakukan kesalahan, sadarilah bahwa itu merupakan kesalahan kita, kemudian mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuninya, serta berjanji untuk tidak melakukan kesalahan itu. Mohon doa kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah berilah kami hidayah yang terus menerus, sehingga kami akan menjaga iman kami, menjaga ibadah kami, untuk menjaga akhlak kami, sehingga kemaksiatan yang kami lakukan ini tidak dianggap normal, tidak dianggap biasa-biasa saja. Maka ada efek dari dosa, yaitu berupa ancaman, di dunia, misalnya ada kesalahan akan dipenjara, termasuk di akhirat kita akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi, seberat apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, Rasulullah dan Allah itu adalah yang sangat pengasih, Maha Penyayang. Rasulullah dengan kasihnya, dengan syafaatnya tidak ingin kita masuk surga, kita masuk neraka. Dia betul-betul menginginkan kita masuk surga. Kalau begitu, tugas kita, ayo yang pertama, tutupi semua kesalahan kita dengan kebaikan-kebaikan. Sadari segera bahwa semua kesalahan itu merupakan kesalahan. Kembali mohon kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian tancapkan ke dalam hati, saya tidak akan pernah masuk ke lubang yang sama, kesalahan yang sama. Saya akan belajar terus menjadi orang-orang yang terus menjadi pribadi yang lebih baik. Apapun yang kita lakukan hari ini, pencegahan dengan cara baik, mengajak kepada kebaikan pun dengan cara baik, mencegah pun dengan cara baik. Tidak ada pilihan lain kecuali dengan kebaikan. Terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.